Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga ini pun mempunyai alasan untuk bersyukur pada sore hari ini. Hari ini kita diundang secara istimewa oleh Bapak Petrus Gero dengan penuh syukur hari ulang tahun ke-25 janji perkawinan mereka. Juga diajak untuk bersyukur bersama atas pelantikan Bapak Petrus Gero, bapak keluarga ini, untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lembata periode tahun 2024-2029. Kita diajak juga untuk bersyukur atas diterimanya anak Joyce Jupiter menjadi anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hari ulang tahun ke-80 Mama terkasih, Mama Agnes Lore Balawala. Romo Polcewor, imam yang meresmikan perkawinan mereka tepatnya tanggal 1 September 25 tahun silam di Gereja Santa Maria Banu Leworeba. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan syukur ini dengan berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore kita semua. Peter dan Yuli yang berbahagia, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkawinan atau hidup berkeluarga adalah suatu proses yang secara terus-menerus harus selalu dibangun dan diperbaharui, karena menyangkut dua pribadi yang pada dasarnya berbeda tapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Saya mengaku dengan kekuatan dan kelahiran saya berusaha kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasih
Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun pasangan suami istri Peter dan Yuli untuk meresmikan perkawinan mereka. Engkau pun menganugerahkan kepada mereka 5 orang anak, menghiasi rumah tangga mereka. Mereka berjalan bersama membangun kasih. Banyak suka dan duka telah mereka lalui sebagai sarana untuk mempererat cinta mereka berdua. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kidung Agung. Kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Setiap orang yang mendengarkan perintahku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, khotbah sore ini agak panjang. Biasanya hanya 5-7 menit, tapi sore ini agak panjang. Rekan-rekan imam, Peter dan Yuli yang berbahagia, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita membeli suatu barang, biasanya kita mendapat nota atau kwitansi pembelian.
Dalam kwitansi itu dijelaskan berapa harga barang yang kita beli, dari siapa kita beli, dan kadang pada suatu produk yang kita beli ada batas masa berlakunya. Sampai bulan apa, tahun berapa. Sesudah batas waktu itu, barang yang kita beli sudah kedaluarsa. Ini sangat berbeda dengan sakramen perkawinan. Pada saat pernikahan, pasangan akan mendapat surat nikah. Dalam surat nikah tercantum dengan siapa menikah, ayah dan ibu dari pasangan bersangkutan, saksi pernikahan, kapan diberkati, dan siapa yang memberkati. Dalam surat nikah itu tidak dicantumkan masa berlakunya. Tidak ada masa kedaluarsa untuk sakramen perkawinan. Kehidupan perkawinan Katolik mesti dilandasi dengan kasih dan kesetiaan. Kita semua tahu, zaman ini kesetiaan itu sangat mahal, sebab perilaku tidak setia ada di mana-mana. Perselingkuhan, perceraian dalam kehidupan perkawinan seolah menjadi biasa-biasa saja. Di balik perilaku tidak setia, kita diajak untuk menjadi setia. 1 September tahun 1999, jam 9 pagi, di Gereja Santa Maria Baneus Lowoleba, Peter dan Yuli berikrar setia untuk mengabdikan diri kepada pasangannya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka, mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup. Dan Minggu 1 September 2024 ikrar itu genap 25 tahun. Tidak ada masa kedaluarsa. Pertanyaan bagi kita, apakah cuma manisnya madu yang direguk dalam siara perkawinan selama 25 tahun ini? Pasti tidak. Perak perkawinan ditoreh tidak hanya bersulam suka, tapi juga berbalut duka. Perak perkawinan yang tercatat dalam memori tidak selalu membawa cerah, tapi kadang juga berwarna suram. Perak perkawinan direguk tidak saja berisi cawan anggur nan manis, tapi kadang terasa masam seolah bercampur cuka. Kadang angin sakal menerpa. Ada hari di mana awan menjadi gelap dan arah kemudi biduk diterpa kecemburuan dan kebencian. Ada saat ketika malam tiba dan terasa begitu lama seolah fajar tak kunjung terbit. Terkadang gelombang dan badai datang menghantam biduk itu lalu oleh nyaris kandas. Tapi keduanya tetap genggam erat bahtera perkawinan itu. Biduk itu kembali berlayar hingga ke tepian 25 tahun perkawinan, tepat di hari Minggu 1 September 2024. Apa resep Peter dan Yuli sehingga perkawinan mereka langgeng hingga saat ini? Yang menjadi perekat perkawinan mereka adalah komunikasi dan kesetiaan. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Kata-katamu bagaikan anggur, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke ladang. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat yang telah lama dipetik, itu telah kusimpan bagimu. Komunikasi itu terdengar mesra dan bersifat eksklusif. Komunikasi mesra menggairahkan adalah mutlak hukumnya bagi suami istri yang terikat dalam biduk perkawinan. Komunikasi tidak hanya merupakan kata-kata. Kata-kata itu adalah silakan, terima kasih, dan maaf. Kata silakan digunakan bila mengizinkan pasangan untuk melakukan sesuatu. Terima kasih, kata yang digunakan untuk mengapresiasi perbuatan pasangan.
sedangkan maaf digunakan untuk saling memaafkan bila ada kesalahan yang dilakukan pasangan. Komunikasi entah dalam keheningan atau dengan menggunakan kata-kata pasti telah dijalani secara tepat oleh Peter dan Julie. Makanya perkawinan mereka langgeng hingga mencapai perak perkawinan. Itu artinya bahwa mereka ibarat rumah yang dibangun di atas batu, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Seperti Konsili Vatikan kedua yang menerangkan bahwa cinta sejati antara suami istri melibatkan saling penyerahan diri. Gaudium et Spes nomor 48. Maka baik ajaran Yesus dalam kitab suci maupun ajaran Bapak-Bapak Konsili, inti ajarannya adalah cinta kasih. Cinta kasih menjadi pusat hidup keluarga. Cinta kasih menjadi dasar semua perkawinan Kristiani. Dasar inilah yang menjadi wadas yang kokoh kuat bagi Peter dan Julie. Dan dasar ini pula lah yang melahirkan pengakuan ikhlas nan jujur Kidung Agung. Cinta itu kusimpan bagimu kasihku, ya cinta itu hanya untukmu. Selama 25 tahun bukan hal yang mudah. Dalam perjalanan tersebut ada banyak suka dan duka yang telah dilewati bersama. Merayakan perak pernikahan bukan hanya tentang sebuah pesta, tapi lebih kepada refleksi perjalanan cinta yang telah dibina selama 1/4 abad ini. Coba menyelami lebih dalam makna perayaan 25 tahun pernikahan. Hal-hal apa saja yang patut disyukuri dari perjalanan tersebut? Pertama, awal yang mulia. Setiap pasangan memiliki cerita awal mereka masing-masing. Dari tatapan pertama yang penuh cinta hingga saat mereka memutuskan untuk mengikat janji sehidup semati. Momen-momen indah tersebut adalah fondasi awal yang manis untuk sebuah perjalanan panjang yang akan mereka tempuh bersama. Kedua, tumbuh dan berkembang bersama. Salah satu hal besar yang patut disyukuri dalam 25 tahun pernikahan adalah melihat bagaimana dua individu itu tumbuh dan berkembang bersama. Dari dua orang yang mungkin awalnya banyak perbedaan menjadi satu kesatuan yang kuat. Perubahan dan pertumbuhan pribadi yang diakui kedua belah pihak menunjukkan bagaimana mereka saling mendukung dan memberi ruang satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Anak-anak adalah buah hati yang menjadi simbol cinta mereka. Menyaksikan tumbuh kembang anak-anak dan membimbing mereka hingga menjadi individu yang mandiri adalah suatu perjalanan yang penuh dengan rasa syukur. Setiap momen mulai dari langkah pertama hingga keberhasilan mereka adalah kenangan tak terlupakan yang patut disyukuri. Keempat, dukungan dari orang terdekat. Selama perjalanan ini, dukungan dari keluarga dan sahabat adalah saksi perjalanan cinta serta menjadi tempat berbagi suka dan duka. Keberadaan mereka menambah warna dalam pernikahan dan menjadi pengikat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Rasa syukur atas dukungan mereka adalah hal yang patut dirayakan dan dihargai. Perjalanan 25 tahun ada banyak rintangan dan tantangan yang mesti dihadapi bersama, mulai dari masalah kecil hingga ujian besar yang mengancam keutuhan rumah tangga. Namun setiap kali berhasil mengatasi rintangan tersebut, ikatan di antara pasangan
menjadi semakin kuat. Hal ini mengajarkan pentingnya kesabaran, pengertian, dan kekuatan bersama dalam menghadapi masalah. Keenam, kenangan yang terukir. Setiap pasangan memiliki kenangan unik secara tersendiri yang terukir selama 25 tahun pernikahan. Baik itu perjalanan yang dilakukan bersama, pencapaian yang diraih, atau momen-momen tak terduga yang membawa tawa. Kenangan-kenangan ini menjadi cerita yang tak ternilai dan selalu menghangatkan hati ketika dikenang kembali. Yang penting dari semua ini adalah rasa syukur atas cinta yang tetap bertahan dan semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Cinta yang telah diperjuangkan, dirawat, dan dijaga selama 25 tahun ini adalah harta yang paling berharga. Ini bukan harta tentang bertahan hidup bersama, tapi tentang bagaimana dua hati terus memilih untuk mencintai dan memperjuangkan satu sama lain setiap harinya. Karena itu, selama menjadi anggota DPRD, ciptakanlah program kerja yang populis, yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Karena siapapun, model apapun rakyat, mereka adalah citra Allah yang daripadanya Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan juga untuk aku. Peter dan Julie, jadikanlah momen ini untuk merenungkan perjalanan yang telah kalian lalui. Teruskan perjalanan ini dengan penuh harapan dan semangat, karena cinta yang sejati tidak akan pernah pudar. Profisia, selamat merayakan pesta perak pernikahan. Tuhan memberkati. Amin. Para terkasih, setelah kita disegar firman Tuhan, mari kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Saudara-saudari, kita mengikuti upacara pembaharuan perkawinan. Saudara-saudari, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat saudara berdua dalam hubungan yang abadi. Kini pada ulang tahun perkawinan ke-25, perbaharulah janji setiamu satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji Bapa dan Ibu dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Tuhan, karena kemurahan saya telah menerima dengan Kisla menjadi istri saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Petrus Kiro menjadi suami saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudah memberkati saudara Petrus Kiro dan Juliana Kinsa sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampinglah mereka dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta keluarga ini. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Marilah kita berdoa bagi keluarga ini. Semoga keluarga Bapak Petrus Gero selalu diberikan berkat melimpah untuk hari-hari hidup mendatang dan senantiasa saling mengasihi seumur hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersama keluarga ini menghantar persembahan ke altar Tuhan sebagai lambang penyerahan diri keluarga ini dan syukur mereka serta syukur kita semua pada perayaan pera perkawinan ini. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, biar dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Bapa yang Maha Baik dan bersyukur atas berkat bagi pasangan Peter dan Duli hingga boleh merayakan perkawinan mereka pada hari ini. Berkatlah keluarga mereka, berkat juga keluarga Kristiani kami di dekanat ini, di paroki ini, agar semua keluarga Kristiani boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Telah kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Lanjut dua. Ya Yesus, dampingilah selalu kami berdua yang baru bukan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarlah kami dengan teladan keluarga kudus-Mu dan bimbinglah kami dengan praktik. Semoga Allah menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau, ya Yesus, saya beri dari Engkau. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, ya Santa Yosef, ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yesus. Tuhan bersamamu. Semoga Pak Sutri, Peter dan Duli serta anak-anak kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekasih, dengan perayaan Ekaristi peringatan 25 tahun pernikahan Peter dan Duli serta syukur pelantikan menjadi anggota DPRD periode 2004-2009 sudah selesai. Syukur kepada Allah.